Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya. Baik, pada sesi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perencanaan pengambilan sampel lingkungan. Tujuan dari perencanaan pengambilan sampel lingkungan sama dengan beberapa hal atau kegiatan yang lain, perencanaan itu akan sangat membantu dalam kita memperoleh hasil yang baik sesuai dengan tujuan dari pengambilan sampel yang sudah kita tentukan atau kita harapkan. Oleh karena itu, perencanaan itu adalah merupakan suatu tahapan awal atau langkah awal dalam kegiatan proses pengambilan sampel. Itu sangat diperlukan. Perencanaan pengambilan sampel ini ada beberapa tujuan yang bisa diambil, yaitu yang pertama yaitu mengetahui dengan pasti dan menegaskan kembali tujuan pengambilan sampel. Jadi tujuan kita mengambil sampel itu sudah harus diterjemahkan dari awal. Kemudian yang kedua, memutuskan apa yang harus dilakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan agar tujuan dari pengambilan sampel itu bisa kita capai. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa yang seharusnya dilakukan pada saat pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki, termasuk segala urusan administrasi yang kita perlukan. Misalnya, wewenang atau izin untuk memasuki suatu pabrik atau daerah tertentu. Kemudian yang keempat, menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk pengambilan sampel, baik dari sisi tenaga, biaya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja bisa terjadi saat kita melakukan pengambilan sampel. Termasuk tahapan selanjutnya berupa penanganan sampel di lapangan, transportasi yang kita gunakan untuk mengangkut sampel, dan preparasi maupun analisis atau uji yang nantinya akan kita lakukan di laboratorium. Dengan perencanaan yang baik dan benar, maka akan diperoleh hasil sampel lingkungan yang representatif dan kita dapat menghindari berbagai kemungkinan kerusakan pada sampel yang kita ambil, baik diakibatkan oleh terjadinya kontaminasi, degradasi maupun deteriorisasi, hingga sampel tersebut dapat dianalisis di laboratorium. Berikutnya, unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam perencanaan pengambilan sampel. Satu hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang petugas pengambilan sampel sebelum dia pergi ke lapangan adalah dia harus menyusun suatu perencanaan pengambilan sampel dalam suatu dokumen. Dokumen perencanaan yang dibuat akan sangat membantu dalam setiap tahapan proses sampling atau pengambilan sampel dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan memastikan bahwa setiap tahapan itu sudah dilakukan sesuai perencanaan yang telah kita tetapkan. Perencanaan sampling secara garis besar itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, kembali lagi, tujuan pengambilan sampel. Ini yang menjadi sangat penting dari tahapan awal dalam penyusunan perencanaan pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, biaya pengambilan sampel.
biaya dari A sampai Z harus dihitung benar-benar. Jadi tahapan demi tahapan harus kita hitung biaya yang tentu saja bisa kita akan gunakan. Kemudian administrasi pengambilan sampel, termasuk tadi mungkin dari sisi izin untuk memasuki suatu areal, suatu tempat yang akan kita ambil sampel. Kemudian petugas pengambilan sampel. Petugas pengambil sampelnya berapa orang, kemudian kompetensinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bidang pengujian kualitas lingkungan dan parameter uji. Parameter ujinya apa? Kemudian bidangnya apa? Apakah air, udara, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, tipe sampel. Ya, tipe sampelnya seperti apa? Berikutnya adalah pengendalian mutu lingkungan. Jadi mutu lingkungan harus kita perhatikan, harus kita kendalikan agar tidak mempengaruhi sampel yang kita ambil. Kemudian yang kedelapan, peralatan pengambilan sampel. Peralatan apa yang harus kita gunakan sesuai dengan parameter yang akan kita ambil, berapa banyak peralatan yang digunakan, jenisnya, kesesuaiannya, itu harus menjadi hal yang masuk dalam perencanaan yang akan kita susun. Kemudian wadah sampel. Wadah sampel kembali lagi harus disesuaikan dengan parameter uji yang akan kita ambil dari sampel itu. Apakah nanti wadahnya dari gelas atau kaca, dari plastik dan lain sebagainya. Kemudian pengawetan sampel, apakah nanti sampel harus diawetkan, nanti ini semua akan kita bahas secara detail satu persatu. Kemudian batas maksimum waktu simpan, berapa lama maksimum sampel itu bisa kita simpan di laboratorium. Kemudian pengamanan sampel di lapangan agar hasil yang kita dapatkan itu benar pada saat kita diuji. Kemudian transportasi sampel, jenis transportasi harus kita siapkan agar tidak mempengaruhi faktor lain, sampel menjadi lebih mudah sampai ke tempat tujuan sebenarnya. Kemudian yang keempat, penyimpanan sampel, dan 14 ya penyimpanan sampel, dan yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pengambilan sampel. Itulah beberapa hal yang harus kita masukkan dalam proses perencanaan pengambilan sampel. Baik, kita bahas satu persatu. Tujuan pengambilan sampel. Penetapan tujuan seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan faktor yang paling sangat penting harus kita perhatikan. Tujuan yang kita tetapkan itu harus jelas, ringkas, dan harus tertuang dalam suatu dokumen. Jadi harus jelas tujuannya kita untuk apa. Tujuan sampling adalah untuk misalkan satu, untuk pengumpulan data rona awal lingkungan. Jadi survei awal kita harus kita inikan. Kita mau melihat kondisi awal lingkungan di tempat kita akan mengambil sampel itu seperti apa. Kondisi lingkungan di situ seperti apa. Apakah sudah representatif, kondisi lingkungan sampel yang akan kita ambil sudah homogen, dan kondisi-kondisi lainnya yang harus kita perhatikan di awal agar pada saat nanti kita melakukan pengambilan sampel itu menjadi lebih mudah dan terarah. Kemudian yang kedua, pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan ini penting untuk kita perhatikan terkait dengan tujuan dari pemantauan lingkungan. Umumnya adalah tujuan dari pemantauan lingkungan itu adalah penentuan status kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan itu seperti apa. Kemudian pengelolaan sumber daya lingkungan yang ada untuk menjaga kondisi lingkungan tetap berfungsi dengan baik.
Kemudian yang ketiga, menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan. Jadi bagaimana kita mengelola lingkungan, pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan bidang-bidang tertentu agar lingkungan itu tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian menghadapi masalah lingkungan global. Kenyataan bahwa masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, baik dengan skala lokal, nasional maupun internasional, itu harus menjadi perhatian. Berikutnya yang ketiga adalah penegakan hukum lingkungan. Dalam rangka mengawasi penerapan peraturan perundang lingkungan, maka untuk membuktikannya adanya pencemaran lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, penelitian di bidang lingkungan. Ya, pengambilan sampel untuk keperluan penelitian di bidang lingkungan sangat tergantung pada ruang lingkup dari penelitian. Misalkan kita akan melakukan penelitian, penetapan lokasi dan titik pengambilan sampel serta frekuensi dan parameter sampel akan berbeda-beda pada identifikasi pencemar, identifikasi dampak yang akan ada baik terhadap kesehatan masyarakat maupun pada lingkungan dan ekosistem. Selain itu, data hasil penelitian di bidang lingkungan dapat digunakan sebagai bahan kajian berbagai penerapan perlingkungan dan pengelolaan terhadap lingkungan. Itu hal-hal yang harus kita lakukan dari tujuan pengambilan sampel. Biaya pengambilan sampel. Mutu dan hasil pengujian parameter kualitas lingkungan itu sangat dipengaruhi oleh biaya yang tersedia. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan, biaya itu menjadi salah satu faktor yang harus kita hitung benar-benar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biaya yang kita harus gunakan dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah lokasi dan aksesibilitas titik sampling. Ya, lokasinya dekat atau jauh, aksesnya mudah atau sulit, perlu alat bantu atau sarana bantu tidak menuju ke lokasi dan titik sampling. Kemudian yang kedua, jumlah, jenis, dan kompleksitas sampel yang akan diambil. Berapa banyak? Variasinya seperti apa? Kemudian yang ketiga, frekuensi sampling. Apakah setiap hari, setiap 1 jam, 12 jam, 24 jam, dan seterusnya. Yang keempat, jaminan mutu dan pengendalian mutu yang diterapkan di lingkungan. Ini untuk menjamin bahwa sampel yang kita ambil itu benar-benar representatif. Ada beberapa komponen biaya yang harus kita perhatikan dalam proses pengambilan sampling. Yang pertama adalah depresiasi peralatan pengambilan sampel pada peralatan ukur, parameter di lapangan termasuk APD, kalibrasi peralatan ukur, penggunaan bahan pengawet kimia dan atau fisika, ya, penggunaan bahan habis pakai, penggunaan wadah sampel, transportasi ke lokasi sampling, akomodasi jika diperlukan, honor petugas sampling, kemudian penyusunan laporan. Ini menjadi komponen-komponen biaya yang harus kita perhatikan dan harus kita hitung sedemikian rupa agar dalam proses pengambilan sampel dan hasil yang kita dapatkan itu menjadi sangat baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang kita lakukan. Oke, baik, demikian. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.